Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizka Yasira dengan NIM 19.18010 kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang malware dan malcode. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah penjelasan makna dari malware atau malcode. Yang kedua, jenis-jenis malware atau malcode. Yang ketiga, contoh penyerangan malware atau malcode. Dan yang terakhir, pemanfaatan malware atau malcode dalam keamanan. Jadi, apa sih malware dan malcode? Secara garis besar, malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Malicious code atau malcode adalah kode jahat atau perusak. Didefinisikan sebagai semua macam program, makro atau script yang dapat dieksekusi dan dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Kemudian istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious yang artinya berniat jahat dan software yang artinya perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Kemudian tidak sembarangan orang dapat membuat perangkat lunak seperti ini. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah paham mengenai cara membuat perangkat lunak dan sistem keamanan pada perangkat lunak. Meskipun begitu, saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat membuat malware. Kemudian kita beralih ke malcode. Dahulu digunakan istilah malware juga, tapi ini terlalu lemah dan sempit, sehingga email palsu atau bohong yang notabene bukan software tidak dapat dimasukkan dalam golongan ini. Oleh karena itu, digunakan istilah malcode, bukan malware. Malicious code bisa berupa virus, trojan atau worm, biasanya berupa kode instruksi yang akan memberatkan sistem sehingga performansi sistem akan menurun. Kemudian, di sini ada jenis-jenis malware dan malcode. Ada kira-kira 10 jenis dari malware dan malcode yang akan kita bahas di sini, yaitu virus, worm, wobit, keylogger, browser hijacker, trojan horse, spyware, backdoor, dialer, dan exploit dan rootkit. Yang pertama ada virus. Istilah ini memang paling banyak disebut orang apabila komputernya mengalami gangguan. Tipe malware ini memiliki kemampuan mereproduksi diri sendiri yang terdiri dari kumpulan kode yang dapat memodifikasi target kode yang sedang berjalan, atau dapat pula memodifikasi struktur internal target kode, sehingga target kode sebelum berjalan dipaksa menjalankan virus. Target utamanya biasanya file yang bisa dijadikan seperti exe, com, dan VBS. Beberapa file dokumen seringkali dijadikan sarang untuk penyebarannya ke komputer lain. Atau virus masih dapat dibagi lagi dalam beberapa kategori. Ada bot virus, yaitu virus yang berada di bot sektor. Jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program di boot sektor akan dijalankan. File virus adalah virus yang menginfeksi executable programs. Multi-party virus adalah virus yang menginfeksi boot sektor dan file. Makrovirus adalah virus dengan target sasaran file dokumen seperti Microsoft Excel atau Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Kemudian jenis malware dan malware selanjutnya ada yang namanya worm. Sering disebut cacing, adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk penyebarannya. Tidak seperti tipe virus yang menjadikan file dokumen sebagai sarang penyebarannya. Namun, perbedaan yang paling mendasar dari worm dan virus adalah apakah menginfeksi target kode atau tidak. Virus menginfeksi target kode, tetapi worm tidak. Worm hanya ngendon di memori dan mampu memodifikasi dirinya sendiri. Targetnya kebanyakan hanya memori komputer. Namun, malware ini juga mampu memblok akses ke situs antivirus, serta mematikan fitur keamanan di sistem operasi. Selanjutnya ada yang namanya wobit. Diprogram untuk memakan sumber daya yang banyak pada sebuah sistem operasi, menjadikan malware wobit mampu membuat komputer menjadi lambat. Berbeda dengan worm yang penyebarannya ke komputer lain melalui jaringan, wobit justru lebih merusak komputer lokal dengan cara menggandakan dirinya secara terus-menerus. Hasil penggandaan itulah yang membuat sistem operasi menjadi loyo. Kemudian ada yang namanya keylogger.
jika malware ini telah terinstall di komputer kalian, apa yang kita tekan di keyboard semuanya bakal terekam. Di program lebih mirip mata-mata. Alhasil, segala informasi penting bisa kebobolan seperti username, password, dan informasi lainnya. Bahayanya lagi, jika kita melakukan transaksi melalui e-banking dan tanpa disadari kita memasukkan nomor PIN atau bahkan nomor rekening tabungan kita, walaupun sistem enkripsi sudah diterapkan oleh website yang bersangkutan, terbukti malware ini mampu merekamnya, karena dia akan merekam kegiatan kita di keyboard. Kemudian jenis malware dan malware selanjutnya ada yang namanya browser hijacker. Malware ini punya kemampuan mengacaukan atau membelokkan alamat website yang kita tuju ke alamat yang tidak kita inginkan. Selain itu, malware ini pun mampu menambahkan bookmark, mengganti homepage serta mengubah pengaturan browser. Browser yang sering jadi incaran para cracker di sini adalah browser yang paling banyak digunakan, yaitu Internet Explorer bawaan Windows. Namun, tidak menutup kemungkinan browser lainnya seperti Opera, Firefox, dan yang lainnya bakal jadi sasaran para cracker juga. Kemudian ada Trojan Horse. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi dirinya sendiri. Pada umumnya, mereka dibawa oleh utility program lainnya. Utility program tersebut mengandung dirinya, atau Trojan Horse itu sendiri, berlagak seperti utility program yang dijadikan tunggangan malware lain seperti virus, wormrabbit, dan spyware. Trojan Horse masih dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu DOS Trojan Horse yang berjalan di DOS. Ia mengurangi kecepatan komputer atau menghapus file pada hari atau situasi tertentu. Yang kedua ada yang namanya Windows Trojan Horse, dijalankan pada sistem Microsoft Windows. Jumlah Windows Trojan Horse terus meningkat dan digunakan sebagai program untuk hacking dengan tujuan jahat yang dapat mengoleksi informasi dari komputer yang tersambung ke internet. Jenis selanjutnya seperti yang kita sebut tadi ada yang namanya spyware. Jadi tujuan yang dilakukan oleh malware ini itu diinstal secara rahasia tanpa disadari oleh pengguna komputer. Program ini sebagai bagian dari perangkat lunak lain seperti perangkat lunak syari musik yang diperoleh melalui download. Jika sudah terinstall, selanjutnya program ini akan mengamati aktivitas komputer secara rahasia tanpa disadari oleh pengguna. Sebagian besar spyware mencoba membuat pengguna untuk membuka halaman iklan dan atau halaman web lain. Beberapa spyware juga mengirim informasi mengenai pengguna komputer ke komputer lainnya di internet. Kemudian ada yang namanya backdoor. Berdasarkan cara kerja dan perilaku penyebarannya, malware ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mirip dengan Trojan. Mereka secara manual dimasukkan dalam suatu file program pada perangkat lunak dan kemudian ketika perangkat lunak tersebut diinstal, mereka akan menyebar. Yang kedua mirip dengan worm. Backdoor dalam kelompok ini dijalankan sebagai bagian dari proses root. Backdoor mampu mengacaukan lalu lintas jaringan melalui brute force untuk mengcrack password dan enkripsi dan mendistribusikan serangan distribut denial of service atau yang kita kenal dengan DDoS. Kemudian juga ada yang namanya dialer. Kita jangan kaget kalau komputer yang baru kita nyalakan tiba-tiba mencoba menghubungkan diri ke internet. Padahal nggak ada satupun perangkat komputer kita yang sengaja dihubungkan dengan internet. Kalau seperti ini, maka komputer kita telah terinfeksi malware jenis dialer. Malware ini mampu mengganti nomor penyedia layanan internet yang bisa dihubungi dengan nomor penyedia layanan internet lain. Tujuannya yaitu mengirimkan informasi yang didapat oleh keylogger, spyware, atau malware lainnya ke seseorang yang mempunyai tujuan tertentu. Selain itu, penyedia jasa telepon juga akan sangat diuntungkan dengan adanya koneksi paksaan ini. Dan yang terakhir ada yang namanya exploit dan rootkit. Exploit adalah perangkat lunak yang menyerang kerapuhan keamanan atau security vulnerability yang spesifik. Exploit kadang menjadi bagian dari suatu malware yang bertugas menyerang kerapuhan keamanan. Rootkit dimasukkan ke dalam komputer oleh penyerang setelah komputer berhasil diambil alih. Rootkit berguna untuk menghapus jejak penyerangan, seperti menghapus log dan menyembunyikan proses malware itu sendiri. Rootkit juga bisa mengandung backdoor, agar di hari depan nanti si penyerang bisa kembali mengambil alih sistem. Rootkit ini sulit dideteksi. Asalnya, rootkit ditanam pada sistem operasi di level kernel, level inti sistem operasi. Jadi itu adalah jenis-jenis malware dan malcode yang kita bahas. Selanjutnya ada beberapa contoh penyerangan malware dan malcode yang terkenal di dunia. Jadi WannaCry, spyware Pegasus, Norton-SJS, Petya, Stuxnet, dan Darkhotel merupakan beberapa contoh dari penyerangan malware dan malcode yang mengguncang dunia. Karena serangan ini menyerang hampir ke seluruh negara yang ada di dunia. Pertama itu ada WannaCry.
Kasus serangan malware paling merusak dan mematikan pertama adalah spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik di seluruh dunia. Serangan ini juga sangat masif. Dalam 4 hari, penyebaran serangan WannaCry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Jadi, jika ditotal kerugian gara-gara ransomware ini berkisar antara 4-8 miliar US dollar atau setara dengan 112,9 miliar rupiah. Selanjutnya, ada tanda-tanda khusus sebuah komputer telah terinfeksi virus ransomware WannaCry. Tanda yang paling bisa kita lihat adalah munculnya pop-up window yang berisi pesan bahwa data pemilik komputer telah dienkripsi. Untuk membukanya, maka pemilik harus membayar tebusan yang ditentukan oleh peretas. Kasus ini pun menjadi perbincangan masyarakat global. Kala itu, Amerika Serikat telah menemukan bukti dan menuduh jika Korea Utara menjadi dalang dari malware ini. Di Indonesia sendiri, kasus WannaCry menyerang 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan Kita. Kedua rumah sakit tersebut diserang WannaCry pada 12 Mei 2017 yang menyebabkan data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit tidak bisa diakses. Kemudian ada yang namanya spyware Pegasus. Ini adalah serangan malware yang kedua. Kasus ini terjadi pada 2 November 2019. Contoh spyware buatan perusahaan Israel, NSO Group, diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang merugikan 1.400 orang. Yang menjadi korbannya itu adalah diplomat, pembantu politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. WhatsApp mengatakan bahwa NSO Group menyusupan Pegasus melalui fitur video call WhatsApp. Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim diterima dari perangkat korban. Serangan spyware Pegasus ini juga sudah terdeteksi karena Pegasus tidak menguras habis baterai perangkat korban, memori dan pengguna data yang sedikit sampai pengaturan self-destruct ketika ketahuan sistem keamanan smartphone. Selanjutnya ada Rotten SES, ditemukan oleh para peneliti keamanan dari Checkpoint Mobile Security pada tahun 2018. Malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Malware ini menyamar sebagai aplikasi sistem Wi-Fi service dan telah terlihat sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, dan Xiaomi. Semua smartphone yang terkena dampak Rotten SES merupakan barang kiriman dari distributor Tiantai yang berbasis di Hangzhou, China. Cara kerja dari malware ini pun cukup sistematik. Dia mampu terhubung langsung dengan server utama dan komponennya untuk mendapatkan daftar komponen sebenarnya yang berisi kode-kode berbahaya. Setelah itu, malware ini langsung mendownload dan menginstal kode-kode tadi dengan menggunakan izin download without authentication yang sama sekali tidak membutuhkan interaksi pengguna. Hasilnya, perangkat yang terinfeksi akan menerima iklan dan memberikan celah hacker untuk mengambil alih perangkat. Kemudian ada yang namanya Petya. Serangan ini terjadi pada Juni 2017. Ini awalnya menyerang di sebuah perusahaan di Ukraina, kemudian menyebar di beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Di Eropa dan Amerika, negara yang paling terdampak adalah Ukraina. Karena serangan Petya mampu mematikan sistem pemantauan radiasi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, Kementerian Bank dan sistem kereta di Ukraina. Sedangkan di tempat lain, serangan Petya menyasar perusahaan periklanan dan Britania Raya bernama Marshline, perusahaan Merck & Co dari Amerika Serikat, perusahaan minyak asal Rusia yakni Rosneft, dan lembaga bantuan hukum multinasional DLE Piper. Serangan ini bersifat memeras, pasalnya Petya akan mengunci akses komputer dan meminta tebusan berupa Bitcoin agar akses bisa kembali dibuka. Kemudian ada yang namanya Stuxnet. Ini terjadi pada 2010, kira-kira udah 11 tahun yang lalu. Malware ini menyerang sistem industri yang menggunakan perangkat lunak dari Siemens dan sistem operasi Microsoft Windows. Ini mampu menyebarkan malware melalui perangkat USB. Selain itu, Stuxnet juga mampu menembus komputer yang tak terhubung ke internet atau jaringan lokal. Hasilnya, malware tersebut dapat mencuri data dan mengendalikan sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA, sehingga mampu menghentikan sebuah proses industri. Menurut studi dari perusahaan teknologi Symantec, ada beberapa negara yang terinfeksi dengan jumlah yang terbesar yakni Iran. Terdapat 62.867 komputer yang terinfeksi di sana. Serangan ini telah mengganggu program nuklir di negara tersebut. Selain Iran, ada juga negara lain yang terinfeksi seperti Indonesia dengan 13.336 komputer, di India dengan 6.552 komputer, Amerika Serikat sebanyak 2.913 komputer,
Australia sebanyak 2.435 komputer, Inggris dengan 1.038 komputer, Malaysia dengan 1.300 komputer, dan Pakistan dengan 933 komputer. Ketika itu belum ada respon serius dari pemerintah kita, soalnya itu masih zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya udah ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir ada yang namanya dark hotel. Malware ini ditemukan pada tahun 2007. Sesuai namanya, malware ini berada di hotel-hotel mewah yang biasanya ditempati oleh para pejabat dan bisnis penting. Malware ini tersembunyi di wifi hotel yang biasanya digunakan oleh pengunjung yang menginap. Ketika terhubung ke jaringan hotel, pengunjung diminta untuk menginstal pembaruan yang terlihat sah pada perangkat lunak yang populer. Selanjutnya, perangkat akan langsung terinfeksi dengan spyware dark hotel. Serangan dark hotel secara khusus menargetkan para eksekutif senior perusahaan, investor, pejabat, lembaga pemerintah, pelaku industri pertahanan, produsen elektronik, dan pembuat kebijakan energi. Kasus ini pun ditemukan di hotel di Korea Selatan, Cina, Jepang, dan Rusia. Istilah dark hotel sendiri berasal dari kelompok anonim yang diduga otak di balik dark hotel. Kelompok tersebut akan mencuri kata sandi dengan kekayaan yang tidak keluar korban. Oke, pembahasan terakhir di sini yaitu pemanfaatan malware dan malware dengan keamanan. Meskipun berbahaya, malware dan malware bisa saja digunakan untuk hal yang baik. Sebagai katanya adalah exploit. Exploit adalah perangkat lunak yang menyerang kerapuhan keamanan atau security vulnerability yang spesifik. Banyak peneliti keamanan komputer menggunakan exploit untuk mendemonstrasikan bahwa suatu sistem memiliki kerapuhan. Bahkan ada badan peneliti yang bekerja sama dengan produsen perangkat lunak yang bertugas untuk mencari kerapuhan dari sebuah perangkat lunak. Dan jika ditemukan, maka penemuan itu akan dilaporkan ke produsen sehingga produsen bisa melakukan tindakan agar kerapuhan itu bisa ditutup. Jadi, walaupun berbahaya, malware juga ada manfaatnya jika digunakan dengan baik. Oke, sekian dari saya. Salah-salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.